ya canda mak. Sampahnya banyak banget ya. Nanti kan ini kalau rumahnya ini kan ini bisa dikeruk sampai sini. Nih, dikeruk ya kan. Jadi kalau hujan airnya nggak meluap. Airnya ngalir. Ngalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah, ya kan? Dataran tingginya harus penuh dengan pohon. Dataran rendahnya harus rawa-rawa. Kalau dataran tingginya gundul, dataran rendahnya perumahan, ya ambles. Oh, gitu, ya ambles. Saya Pak gembira sekali nih Pak. Gembira gimana? Kayaknya Maksudnya gembira kebanjiran? kayaknya udah enak lagi begini. Oh, sekarang udah lega. Enggak. Nggak kayak kemarin sumpah. Iya, kayaknya jemdong banget. Oh, jemblong. Udah berapa puluh tahun hidup? Ada 80. Kurang 2 tahun. Iya, sekarang enak diam di sini tuh anginnya. Nggak kayak kemarin sumpek ya. Gembira. Nanti harga kontrakan jadi mahal. Pak, saya Apa, Mak? bukan saya kontrakan anak. Oh, bener kontrakan anak apa? Tadinya mau pengen lihat mobil dia susah. Oh, tadi sekarang mobil kelihatan. Iya, Nanti Mas ini bikinin taman, Mak. nggak bisa saya. Oh, nanti dibikinin taman sama pemerintah ya. Bikinin taman. Ma lihat dari sini pegangan sama Abah. Iya. Sambil nyanyi begini. Jalan berpelukan, tak pernah jajan-jajan. Nah, gitu, Pak. Emang ada kebanjiran kagak makan. Kagak makan. Lama kebanjirannya, Mak. Wah, hilang 2-3 hari. Segimana? Kebanjirannya segimana, Mak? Wah, segini. Mau makan kompornya terbalik. Hah? Orang ada kompor. Oh, terbalik ya. Oh. Gitu. Iya. Sekarang mak warungnya kagak bisa. Iya, tapi sampahnya tuh lihat, itu sungai kayak gini tuh. Tuh anak tuh lihat tuh. Anak tuh. Ah. Oh. Nanti digali sampai sini. Pohonnya dipotong, Ya, lurus, sungainya jadi luas lagi. Ya, Maya. Iya. Sahabat usia Mas, kita sekarang melihat masalah kekuatan-kekuatan politik untuk level gubernur di Pulau Jawa. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah 100 hari bekerja, mereka ini ada yang meneliti, yaitu dari indikator politik Indonesia yang dikomandani oleh Burhanuddin Muhtadi itu. Nah, dari hasil survei itu ternyata ya gubernur dari Banten, lalu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan DKJ itu ternyata memiliki nilai-nilai yang boleh dikatakan standarnya puas. Gitu. Tapi standar puas dalam arti sedang-sedang saja, itu boleh dikatakan ada 3 yang sedang, lalu ada 1 yang di bawah, dan ada 2 yang boleh dikatakan sangat memuaskan, yaitu dari Jawa Barat dan dari DIY. Nah, menurut netizen, siapa yang paling unggul atas survei dari indikator politik Indonesia ini? Secara umum, orang langsung mengatakan KDM juaranya. Nah, mau tahu penilaiannya dari indikator politik Indonesia atas surveinya? Yaitu mencapai 95%. Luar biasa kan? Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KDM boleh dikatakan hampir-hampir sempurna. Sebetulnya sudah dapat dikatakan sempurna itu, karena nilainya sudah 95. Kalau dari 0 sampai 100 kan sudah luar biasa sekali. Nah, kategorinya. Nah, kalau itu di perguruan tinggi, wah sudah
itu A-nya mungkin bisa hapus itu. Nah, ini. Jadi sekarang mengapa sih KDN kok bisa memiliki hasil survei yang begitu luar biasa hingga mencapai 95% itu? Ya, tentu banyak di antara kita yang ingat atau sering melihat tentang publikasi-publikasi yang diunggah oleh KDN itu. Ya. Yang pertama kali kita mendengar yaitu masalah efisiensi anggaran yang boleh dikatakan waktu itu besar-besaran efisiensinya, yang itu mencapai 5,5 triliun loh. Ya, dan 5,5 triliun itu kan semuanya akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, baik itu untuk jalan, untuk kelas-kelas yang rusak ataupun kelas baru, lalu tentang puskesmas yang akan diperbaiki sehingga bisa untuk rawat inap. Ya, jadi puskesmas memang di Jawa Barat pada saat ini sudah banyak yang bisa dipakai untuk rawat inap. Juga yang lebih penting lagi ada pembangunan untuk rumah-rumah bagi masyarakat keluarga yang terkategori kekurangan atau mungkin bahasa kasarnya miskin lah. Tapi juga ada jaringan listrik, ada jaringan air, ya, bahkan ada masalah beasiswa itu. Jadi bisa juga ya, kan kasus-kasus waktu itu juga langsung dinyatakan ijazah-ijazah anak sekolah supaya dibagikan. Nah, bagi sekolah swasta ya nanti akan diganti solusinya ada gitu. Dan yang kedua itu masalah pelayanan publik. Ya, pelayanan publik ini ya paling menghebohkan pertama kali tentang pajak kendaraan. Yang boleh dikatakan kalau 10 tahun menunggak asal surat-suratnya masih ada semua bisa didaftarkan untuk diputihkan. Cukup bayar pada tahun anggaran sekarang aja. Dan hasil pajak itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ya, termasuk jalan-jalan gitu. Nah, tentu saja ini apa ya merupakan hal-hal yang dekat. Kalau yang lain yaitu masalah isu sosial dan penanganan pendidikan. Ya, anak-anak sekolah kan banyak yang ya kategori dalam tanda petik nakal. Ya. Dan yang paling terakhir dan cukup menghebohkan dan menimbulkan pertentangan dari banyak pihak, ya, tapi juga banyak yang mendukung yaitu anak-anak nakal itu dibina melalui para militer. Dan hasilnya juga ternyata sungguh luar biasa. Anak-anak itu setelah pulang juga mengatakan memiliki gagasan, memiliki cita-cita yang jelas dibanding sebelum masuk ke barak tentara itu. Ya. Lalu gaya kepemimpinan DDI. Siapapun pasti mengakui bahwa gaya kepemimpinan sangat progresif. Ya. Kelihatannya tidak pernah ada peluang untuk berpikir secara maraton gitu. Karena apa? Karena dalam kesempatan tertentu dia bisa langsung mengeksekusi. Nah, rupanya dia langsung lari sambil berpikir, sambil stafnya juga mengikuti. Ayo ini dieksekusi gitu. Jadi banyak sekali kan ya gaya kepemimpinan yang progresif ini. Kalau yang lain kan diselesaikan dulu di kantor. Sekali rapat, 2 kali rapat, 3 kali rapat, dan rapatnya nggak berakhir akhirnya apa namanya pengambilan keputusannya lambat. Beda lagi kalau itu bisa ditangani sambil berjalan, sambil melihat lapangan, sambil apa namanya mengamati apa yang mesti segera diputuskan. Nah, itu kan contoh-contoh tentang ketika banjir
Jakarta, banjir Bekasi itu semua kan bisa dilihat secara langsung dan tampaknya semua diputuskan di perjalanan itu. Nah, dan inilah contoh bahwa keputusan yang begitu cepat, ya, begitu progresif, dan tindakannya juga terukur, ya, tegas sekali, sehingga dalam menjalankan tugasnya ini tetap tampak adanya tanggung jawab. Dan hubungannya dengan masyarakat akhirnya juga menjadi sangat dekat. Nah, itulah menurut saya ada 4 hal yang menyebabkan Deji ini mendapat ya penilaian dari indikator politik Indonesia yang boleh dikatakan sangat sempurna, ya, tingkat kepercayaannya dari masyarakat. Apalagi kalau kita melihat bencana-bencana, dia langsung cepat datang. Nah, ketika di daerah Garut, ya, tentang memusnahkan alat-alat atau senjata api itu yang mengakibatkan ada kematian dari pihak sipil, dia juga langsung cepat datang ke sana. Begitu yang kemarin tentang bencana alam Gunung Kuda di daerah Cirebon, dia juga dengan cepat datang, ya, untuk mengambil sikap, ya, untuk menutup, ya, tentang tambang itu. Dia juga langsung mendatangi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena bencana longsor itu. Dan dia juga langsung memberikan penghiburan. Dia juga langsung memberikan tanda kasih, ya, dalam bentuk uang, ya, yang sekalipun itu uangnya bukan dari anggaran pemerintah daerah, tetapi dia bisa menggandeng banyak institusi untuk memberikan santunan kepada keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan itu. Nah, itulah mengapa KDM nilainya sangat tinggi. Karena satu, ya, yang pertama kali dia begitu hadir kan pengambilan keputusan untuk penghematan itu yang digunakan untuk banyak pihak. Lalu tentang tadi untuk pelayanan publiknya juga sangat cepat. Lalu dalam hal isu-isu sosial, dan yang jelas paling terakhir yaitu tentang kepemimpinan yang progresif dan tegas dalam mengambil tindakan, mengambil sikap, dan semuanya dapat terukur dengan baik. Itulah KDM. Ya, boleh dikatakan oleh masyarakat di Jawa Barat menjadi tokoh panutan, tokoh yang disegani tapi sekaligus dirangkul oleh masyarakat, dan tidak ada jarak hubungan antara seorang gubernur dengan masyarakatnya. Itulah KDM. Oke, sampai di sini kita bincang tentang mengapa KDM memiliki tingkat prestasi yang tinggi dibanding gubernur-gubernur yang lain di Pulau Jawa. Bye-bye.